kasus jumpa pers kasus online, kejahatan online itu. Ya. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media sekalian, pada siang hari ini Polres Klungkung merilis satu pengungkapan kasus, yaitu tindak pidana di bidang ITE. Jadi ini berawal dari laporan warga masyarakat bahwa yang bersangkutan telah dirugikan atas dugaan tindak pidana ITE, di mana pelapor akun Facebooknya itu diretas oleh tersangka, di mana akun Facebook dan Instagramnya itu yang secara otomatis terkoneksi itu diretas. Nah, dari peretasan akun tersebut digunakan untuk melakukan penipuan atau meminta sejumlah uang kepada teman yang ada di akun Facebook yang diretas itu. Akibat dari diretas itu sehingga si pelaku ini berhasil mendapatkan uang dari dua orang korban dengan total kerugian seluruhnya adalah 7.600.000. Lumayan juga. Di mana yang menjadi tempat TKP daripada si korban ini akunnya itu diretas, yaitu di Gelgel, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Kemudian dari laporan tersebut pihak Satreskrim Polres Klungkung melakukan kegiatan penyelidikan. Diawali dengan melihat akun yang diretas itu, kemudian melihat aliran dana yang ditransfer oleh korban kepada nomor rekening yang dituju. Nah, dari situlah kemudian penyidik itu mengembangkan sehingga tertujulah kepada salah satu profil. Kemudian dari profil yang sudah ditemukan itu dilakukan penelitian, penyelidikan, sehingga penyidik Polres Klungkung berhasil atas gelar perkara yang dilakukan, kemudian berhasil menentukan satu tersangka. Kemudian atas kegiatan penyidikan itu dilakukanlah penangkapan terhadap pelaku pada tanggal 27 Oktober 2022 di Singaraja. Atas kejadian tersebut, atas peristiwa tersebut, penyidik menetapkan tersangka atas nama inisial KEM, umur 28 tahun, laki-laki, beralamat di Singaraja. Kemudian terhadap pasal yang dipersangkakan, yaitu Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang bunyinya bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Kemudian dari hasil penyidikan, penyidik menyita beberapa barang bukti, di antaranya ada handphone, namun handphone belum bisa kami hadirkan, penyidik belum bisa hadirkan karena masih dalam proses penelitian di laboratorium. Kemudian ada disita nomor rekening, buku tabungan pelaku dan buku tabungan korban, di mana nanti dia akan digunakan di dalam proses
persidangan nanti. Kemudian akun ini adalah akun dari korban ya, yang dicat oleh pelaku untuk meminta sejumlah uang. Ya. Ada 2 korban. Ya. Ini adalah akun kedua korban ya, yang dimintain dana untuk ditransfer ke rekening pelaku. Kemudian ini adalah akun yang diretas. Akun yang diretas adalah suami dari salah satu korban. Nah, beliau berada di luar negeri, jadi ini diretas. Kemudian setelah itu passwordnya dirubah sehingga si korban ini yang diretas akunnya ini tidak bisa mengakses. Selanjutnya, nah ini ada sama juga, ini akun Instagram daripada ini pelapor dan ini Pelaku ya. pelaku. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Dan sekarang ini si tersangka masih dilakukan penahanan di Polres Klungkung. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, ya, tapi 21 kita akan limpahkan ke kejaksaan. Nah, kenapa begitu mudahnya dia mentransfer ini? Apakah ada ancaman atau gimana yang modusnya Ya. password dicat itu? Baik, karena begini, yang diretas itu adalah salah satu suami daripada korban. Jadi suaminya itu meminta sejumlah uang dengan menggunakan akun suaminya itu. Nah, jadi secara otomatis kan istrinya pasti percaya karena itu adalah akun suaminya. Gitu. Berarti ini 2 orang yang kena gitu? Yang kena ya masih saudara, masih ada hubungan saudara. Terus modusnya dia minta uang itu kecelakaan atau gimana itu? Itu digunakan untuk ngurus visa. Karena si yang korban yang diretas akunnya ini berada di luar negeri. Itu akun yang diretas kan ada di luar negeri. Kenapa modusnya kenapa harus yang diretas itu mereka yang ada di luar negeri? Dan apa pengakuan dari tersangkanya? Ya, si tersangka ini dapat saya jelaskan adalah remissivis ya. Jadi sebelumnya juga pernah melakukan kejahatan yang sama. Nah, mungkin dengan ada di luar negeri itu lebih mudah untuk memprofiling si pemilik akun. Nah, dilihat dari visa data paspor visanya itu, dia akan mencoba merangkai passwordnya itu. Tersangka ini baru pertama kali kan melakukan kejahatan. Ini Atau sudah residivis? Ini residivis. Ini sudah Berapa kali kemarin? kalau kita tangani berapa? Yang kedua kali. Nah, antara pelaku dan korban harus saling mengenal nggak? Tidak. Jadi antara pelaku dengan korban itu tidak saling. Sebelumnya dari mana? Sebelumnya juga dari Klungkung. Ya, sementara kita belum tahu apa yang motifnya kenapa yang kena ini dari Klungkung. Ya. Uang penipuannya sudah dapat digunakan kemana? Digunakan Apa belum? Ya, sementara uangnya itu udah diamankan. Ya. Belum sempat digunakan ya? Dia sementara pengakuannya otodidak. Kurang lebih 10 tahun yang lalu. Setahun yang lalu, sorry. Setelah keluar itu belum bekerja kemana? Pelakunya. Pekerjaannya apa? Setelah keluar dari penjara belum Dia bekerja. tidak punya pekerjaan, tetap. Ya. Makasih Nan. Baik, sementara itu terima kasih rekan-rekan media sekalian. Berapa? Bangunan. Rencana mau pakai apa uangnya? Oh, oke. Anak. Mau pakai anak. Anaknya apa?
sekolah apa Pak? Kecil. Kecil, umur berapa? Pengakuan pelaku. Umur 5 tahun. Sudah berapa kali melakukan itu? 2 kali. 2 kali yang ketahuan. Ini sama yang satu lagi. Yang tidak ketahuan? Ada? Tidak. Tidak. Terus apa ya? Kenapa tahu itu di kapal pesiar? Kan dari fotonya dia di kapal pesiar. Berarti milih-milih yang tugas di luar itu ya? Iya. Gimana media motivasi? Betul tidak? Karena ini gimana? Nggak bisa saya jelaskan caranya karena saya nggak sekolah. Dia coba. Dia mencoba-coba. Demikian konferensi pers kasus IT, pelanggaran IT, penipuan dengan korban 2 orang. Ini dilaporkan dari Polres Dukung.